Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Masari, pengampu mata kuliah dasar-dasar ilmu politik. Hari ini kita membahas pertemuan ke-7 tentang budaya, komunikasi, dan sosialisasi politik. Pengertian budaya politik. Budaya politik adalah sikap orientasi warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem itu. Ini dikutip dari pendapat Almond dan Verba. Yang kedua, budaya politik berisikan sikap, keyakinan, nilai, dan keterampilan yang berlaku bagi seluruh populasi. Juga kecenderungan dari pola-pola khusus yang terdapat pada bagian-bagian tertentu dari populasi. Menurut pendapat Almond dan Powell. Yang ketiga, budaya politik adalah sikap dan orientasi warga suatu negara terhadap kehidupan pemerintahan negara dan politiknya. Ini dikutip dari Muhtar Mas'ud dan Colin McAndrew. Secara keseluruhan, budaya politik adalah orientasi tingkah laku individu atau masyarakat terhadap sistem politik. Nah, dalam membahas budaya politik ini, kita melihat orientasi, ada 3 orientasi yang dapat kita analisis. Yang pertama, orientasi kognitif meliputi berbagai pengetahuan dan keyakinan tentang sistem politik. Contohnya adalah tingkat pengetahuan seseorang mengenai jalannya sistem politik. Orientasi afektif menunjuk pada aspek perasaan dan sikap terhadap sistem politik. Contoh, saat seseorang ikut serta memberi suara dalam pemilu. Orientasi evaluatif berkaitan dengan penilaian moral seseorang terhadap sistem politik. Contoh, saat seseorang menilai kinerja pemerintah dalam kebijakan politik yang diambil. Selanjutnya kita membahas ciri-ciri budaya politik. Yang pertama, terdapat pengaturan kekuasaan. Kemudian perilaku dari aparat-aparat negara. Proses pembuatan kebijakan pemerintah, adanya kegiatan partai-partai politik, adanya gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah, kemudian mengenai pola pengalokasian sumber-sumber masyarakat, dan adanya budaya politik mengenai masalah legitimasi. Bagian-bagian budaya politik. Ada budaya politik apatis, yaitu bersifat masa bodoh, pasif, dan acuh. Ada budaya politik mobilitas, didorong atau sengaja dimobilisasi. Dan selanjutnya ada budaya politik partisipasi, yaitu bersifat aktif. Berikutnya adalah tipe-tipe budaya politik. Ada budaya politik parokial, budaya politik subjek atau kaula, budaya politik partisipan, budaya politik subjek parokial, budaya politik subjek partisipan, budaya politik parokial partisipan. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Dalam budaya politik parokial, ya, terdapat sistem politik yang sifatnya masih tradisional dan sederhana. Nah, yang kedua, spesialisasinya masih kecil. Yang ketiga, belum memiliki tugas khusus. Keempat, perannya dilakukan bersamaan dengan bidang lain. Yang kelima, tingkat partisipasi rendah. Dan yang keenam, dominasi pada pemimpin. Ciri-ciri tipe budaya politik subjek. Sistem politiknya tinggi, partisipasi individu masih rendah, menerima segala keputusan yang diambil, mematuhi perintah,
menerima, loyal, dan setia terhadap perintah dan kebijakan pemimpin. Yang kelima, bersifat pasrah atau pasif. Tipe ini terbentuk karena pengaruh pemerintahan diktator atau kolonial. Budaya politik partisipan. Partisipasi individu terhadap politik sangat tinggi. Individu sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik memiliki kesadaran terhadap hak serta tanggung jawab. Masyarakat memiliki kesadaran politik. Ini adalah budaya politik yang paling baik dan dipraktekkan pada negara demokrasi. Selanjutnya adalah budaya politik subjek parokial. Budaya politik yang sebagian besar telah menolak tuntutan masyarakat feodal atau kesukuan, telah mengembangkan kesetiaan terhadap sistem politik yang lebih kompleks dengan struktur pemerintah pusat yang bersifat khusus. Budaya politik parokial ini, subjek parokial ini juga cenderung menganut sistem pemerintahan sentralisasi. Berikutnya, budaya politik subjek partisipan. Sebagian besar masyarakatnya telah mempunyai orientasi input yang bersifat khusus dan serangkaian pribadi sebagai seorang aktivis. Sementara, sebagian kecil lainnya terus berorientasi ke arah struktur pemerintahan yang otoriter dan secara relatif mempunyai serangkaian orientasi pribadi yang pasif. Budaya politik parokial partisipan. Ini berlaku di negara-negara berkembang yang masyarakatnya menganut budaya dalam struktur politik parokial. Tetapi untuk keselarasan diperkenalkan norma-norma yang bersifat partisipan. Selanjutnya kita akan membahas tentang komunikasi politik. Komunikasi politik merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan dari budaya politik dan sosialisasi politik. Bila kita berbicara tentang budaya politik dan sosialisasi politik, maka kita berbicara pula tentang komunikasi politik. Sehingga dapat dikatakan komunikasi politik merupakan fungsi sosialisasi dan budaya politik. Komunikasi politik yang berjalan baik menjadi prasyarat sosialisasi politik untuk dapat berjalan dengan baik pula, sehingga budaya politik dapat dilangsungkan dengan baik. Struktur yang melakukan komunikasi dapat dibedakan dalam 5 macam. Nah, yang pertama, komunikasi tatap muka atau face-to-face yang bersifat informal, yang merupakan bentuk utama komunikasi. Kedua, struktur sosial non-politis, seperti keluarga, kelompok ekonomi, ataupun keagamaan. Yang ketiga, struktur input politik, seperti partai politik, organisasi kepentingan, atau masyarakat sipil. Keempat, struktur output politik, seperti lembaga eksekutif, legislatif, birokrasi. Kelima, media massa, seperti misalnya surat kabar, harian mingguan, radio, dan televisi. Selanjutnya adalah kita membahas sosialisasi politik. Apa itu sosialisasi politik? Menurut Michael Rush dan Philip Althoff, proses bagaimana memperkenalkan sistem politik
pada seseorang dan bagaimana seseorang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Nah, menurut David Easton dan Jack Dennis, sosialisasi politik adalah suatu proses perkembangan seseorang untuk mendapatkan orientasi politik dan pola-pola tingkah lakunya. Selanjutnya, menurut Ramlan Surbakti, sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik anggota masyarakat. Menurut Jack Plano, sosialisasi politik adalah suatu proses belajar di mana setiap individu memperoleh orientasi-orientasi berupa keyakinan, perasaan, dan komponen-komponen nilai pemerintahan dan kehidupan politik. Dari sudut pandang masyarakat, sosialisasi politik adalah cara memelihara atau mengubah kebudayaan politik. Selanjutnya, menurut Almond dan Powell, sosialisasi politik adalah proses di mana sikap-sikap dan nilai-nilai politik ditanamkan kepada anak-anak sampai mereka dewasa, dan orang-orang dewasa tersebut direkrut ke dalam peranan-peranan politik tertentu. Selanjutnya kita membahas proses sosialisasi politik. Proses sosialisasi politik ada yang dilakukan secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung, proses yang dilaksanakan melalui pendidikan. Nah, pendidikan di sini adalah pendidikan bisa berbentuk formal, ada juga yang informal, seperti rapat, ikut keanggotaan partai. Nah, sementara sosialisasi secara tidak langsung terjadi melalui kontak dan pengalaman sehari-hari keluarga masyarakat. Metode sosialisasi politik yaitu dilakukan yang pertama dengan cara imitasi, yaitu masyarakat meniru apa yang menjadi tingkah laku individu lain. Contohnya adalah bisa mencontoh Megawati Soekarno Putri. Atau yang kedua, melalui instruksi. Seseorang ditempatkan dalam situasi yang menjelaskan sifatnya. Contoh, ketua partai yang berkampanye. Yang ketiga, motivasi, yaitu tingkah laku tepat yang dipelajari melalui proses coba-coba dan gagal atau trial and error. Contoh, seseorang dengan kesadaran sendiri mencoba terjun ke dunia perpolitikan. Selanjutnya adalah agen-agen sosialisasi politik. Yang pertama, agen keluarga efektif. Ya, seperti penanaman nilai politik. Ini bisa dilakukan melalui nilai obrolan, transfer nilai. Yang kedua, agen sekolah, yaitu melalui proses KBM. Yaitu saling tukar informasi tentang nilai politik, teoritis, dan praktis. Yang ketiga, agen media massa, kemampuan membangun opini dan orientasi masyarakat terhadap kehidupan politik. Yang keempat, agen pemerintah. Pemerintah melibatkan diri dalam politik pendidikan, masuk dalam kurikulum. Nah, yang kelima, agen partai politik. Ini merekrut para anggota kader dan simpatisan. Nah, di sini nanti menanamkan nilai dan moral. Selanjutnya bisa kita lihat ada 3 ciri dominan budaya politik di Indonesia. Nah, yang pertama, adanya hierarki yang ketat, pemilihan tegas antara penguasa dan rakyat biasa.
Yang kedua, kecenderungan patronase relasi politik yang bersifat individual antara patron dan klien terkait sumber daya. Nah, yang ketiga, kecenderungan neopatrimonialistik. Jadi kecenderungan untuk menyelenggarakan pemerintah dalam kontrol langsung pimpinan negara meski ada lembaga politik modern. Nah, demikian presentasi materi kita hari ini tentang budaya, komunikasi, dan sosialisasi politik. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, pertemuan hari ini saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.